Bang Rio yang buka. Saya bukan. Iya. Oh, kita yang mau buka kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam Nusantara. Malam ini mengisi waktu kita untuk tidak explore karena hujan deras. Jadi daripada tidak bikin video, lebih baik kita bikin video kongko untuk sharing dengan tim. Gimana reaksi mereka melakukan penarikan benda mustika. Jadi sebenarnya malam ini kita turun untuk explore yang ketiga, yaitu penarikan benda pusaka. Kemarin malam penarikan benda mustika dari Bang Hadi dan Bang Li. Malam ini rencana kita untuk melakukan penarikan benda pusaka. Apa yang kami lakukan atas request penonton yang meminta kami untuk melakukan penarikan benda pusaka, benda mustika, ataupun harta karung, ataupun penampakan-penampakan, kami hanya mengikuti request daripada penonton teman-teman yang ada di rumah. Karena malam ini berhubung hujan deras, jadi kami tidak sempat untuk melakukan explore. Jadi kita hanya kongko aja untuk sharing agar supaya kita bisa memasukkan konten atau video ke channel Adi Misteri 212. Banyak komen ataupun penonton yang bertanya tentang khasiat daripada benda-benda mustika, yang batu mustika yang ditarik oleh Bang Hadi maupun Bang Li. Malam ini saya akan jelaskan. Dan yang kemudian pertanyaan penonton yang mungkin tidak sempat melalui kolom komentar, yang langsung telepon ataupun melalui messenger yang masuk ke tim, yang bertanya apakah tim Adi Misteri 212 dalam setiap explore, apa itu penampakan, menghadirkan penampakan ataupun melakukan proses penarikan mustika ataupun pusaka, apakah menggunakan perantara kekuatan jin ataupun segala macam lah yang sifatnya mistik. Maka malam ini kami akan ingin mengklarifikasi, ingin menyampaikan bahwa yang kami lakukan di dalam setiap explore di hutan, di gedung ataupun menghadirkan penampakan tergantung daripada sikonnya. Kalaupun di tempat itu ada orbs ataupun energi-energi yang dihuni ataupun ditempati oleh makhluk sebangsa dedemit ataupun siluman, maka kami mencoba untuk bisa membantu memadatkan mereka agar mereka bisa masuk ke dimensi alam kita, dari alam astral kita bantu untuk bisa memadatkan agar kita bisa membuat konten video agar supaya bisa menghibur teman-teman yang ada di rumah akan hal-hal yang sifatnya suprametafisika ataupun hal-hal yang sifatnya misteri. Jadi jujur kami di sini saya pribadi mengajarkan kepada mereka tidak menggunakan kekuatan apapun, apa itu dengan mantra ataupun dengan khodam ataupun dengan bangsa-bangsa dedemit. Insya Allah tidak ada. Kami hanya yakin di dalam diri bahwa di dalam diri kita manusia telah diberikan oleh Allah namanya ilmu. Jadi ilmu yang sifatnya spiritual, ada yang sifatnya rasional. Kalau yang kita sering jalani dalam kesadaran kita yang menggunakan panca indera kelima, yaitu namanya rasional atau material. Tapi kalau yang kita lakukan secara spiritual, yang dalam bahasa metafisis namanya indera keenam atau indera ketujuh, maka itu kita lakukan dengan cara namanya ilmu batin atau ilmu hati, ya. Jadi klarifikasi ini kami ingin sampaikan kepada teman-teman penonton di rumah bahwa kami tidak menggunakan, insya Allah tidak menggunakan kekuatan seperti yang dipertanyakan kepada tim Adi Misteri 212. Kemudian
eh, seperti yang dilakukan Bang Hadi maupun Bang Li dengan penarikan itu, apakah ada kekuatan jin yang membantu mereka? Insya Allah kami bersumpah tidak ada. Itu adalah kekuatan supranatural. Supra adalah super kekuatan, natural adalah alam. Jadi kekuatan alam yang diolah melalui meditasi, penyerapan energi yang dihimpun di dalam lataif jantung, namanya inner power atau tenaga dalam. Nah, tenaga dalam yang kita fungsikan untuk melakukan penarikan, penampakan ataupun perwujudan daripada makhluk halus menggunakan inner power atau kekuatan tenaga dalam itu agar membantu mereka hadir ataupun membantu menarik energi ataupun benda-benda mustika atau pusaka dari alam astral kita nampakkan ke dalam alam kita, yaitu alam material. Jadi tidak ada unsur kekuatan apapun. Yang kemudian yang kedua yang sifatnya metafisis atau metafisis, sesuatu kekuatan di dalam hati kita yang luar biasa secara alam panca indera keenam yang tidak punya batas ruang dan waktu, maka kita masuk ke dalam alam spiritual, kita menggunakan kekuatan supranatural dengan kekuatan metafisis ini tadi, sehingga itulah kekuatan di dalam diri kita. Siapapun atau teman-teman di rumah bisa mempelajarinya, bisa menguasainya. Tidak perlu harus laku ritual yang memberatkan dengan puasa ini, puasa itu, dengan bertapa ini, bertapa itu. Semuanya sudah diberikan Tuhan Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita mau ataupun tidak, tergantung diri kita sendiri. Jadi malam ini saya ingin mengklarifikasi ingin menjelaskan juga. Banyak teman-teman ataupun komentar yang bertanya apa manfaat daripada mustika yang dilakukan penarikan oleh Bang Hadi dan Bang Li. Mustika yang ditarik oleh Bang Hadi kemarin setelah malamnya melakukan penarikan, besok paginya itu sudah baru saya melakukan penetralisasi atau menetralisir energi gaib yang ada dalam benda itu, batu mustika itu. Paginya sudah ada mungkin penonton atau subscriber kita yang datang kemudian sudah minat mau memaharkan, tapi ya karena ini barang yang kita tarik tidak menggunakan uang, jadi karena dia sudah pingin, ya kami ikhlaskan. Yang penting dipakai dengan jalan yang benar, kemudian tidak merugikan orang lain. Prinsipnya hanya untuk dirinya sendiri. Dan khasiat dan manfaat daripada mirah atau batu mustika mirah delima sudah saya jelaskan. Karena batu mirah delima dengan perbedaan dengan batu merah delima itu perbedaannya jauh. Jadi tidak sama kategorinya. Jadi perbedaan antara batu mirah delima dengan batu merah delima itu berbeda. Khasiatnya lebih super power merah delima daripada mirah delima. Jadi dan tidak semua orang bisa mendapatkan namanya mustika merah delima itu sendiri. Tapi kalau mirah delima siapapun insya Allah dengan laku spiritual dia bisa mendapatkan. Untuk batu mustika mirah delima yang ditarik oleh Bang Hadi, sebenarnya Bang Hadi pingin setelah habis penetralisir, saya netralisasi, Bang Hadi pingin untuk dijadikan batu permata ataupun batu cincin. Tapi paginya ada yang sudah berminat, maka kami sudah mengikhlaskan. Jadi malam ini yang ada yang dilakukan oleh Bang Li ya, di tempat yang sama, di lokasi yang sama dilakukan oleh Bang Hadi. Besok malamnya ditarik kemudian oleh Bang Li. Alhamdulillah beliau mendapatkan mustika kecubung langit, dan ini barangnya ada di sini. Ini mustika kecubung langit, power energinya lebih besar mirah delima daripada ini. Kalau dipresentasikan secara presentasi, aura mirah delima itu kurang lebih 500%, kalau ini hanya sekitar 150%. Itu presentasi energi auranya. Tapi alhamdulillah Bang Li kemarin sanggup untuk menetralisir karena saya tidak ikut. Kalau Bang Hadi kemarin sempat saya ikut, tapi hanya memantau dari jarak jauh. Tapi Bang Li kemarin saya tidak ikut, jadi beliau bisa tangani dan netralisir sendiri. Dan ini batunya, dan teman-teman di kolom komentar banyak yang berminat, yang ingin mendapatkan, ingin mengambil ini.
tapi ini sudah diikat oleh Bang Li sendiri. Jadi beliau sudah pas nyampe dari penarikan, beliau langsung minta untuk dirinya sendiri. Jadi malam ini setelah ini saya netralisir energi goibnya, saya sudah serahkan, saya serahkan sama Bang Li. Ya insya Allah dia bisa pakai barang ini dan insya Allah untuk dirinya sendiri. Dan manfaat daripada khasiat daripada mustika kecubung langit ini yaitu untuk pengasihan, pengelarisan ataupun untuk karismatik ya, pesona dan karismatik. Itu khasiatnya. Jadi dia tidak ditunggangi oleh kodam dan tidak ada penunggu kodam di tempat di batu mustika ini. Ini hanya auranya saja, energi auranya saja. Gitu. Jadi untuk malam ini ya, sebenarnya kita harus ekspor, cuma karena hujan deras, jadi kita hanya kokoh-kokoh saja ingin menjabarkan. Karena kalau malas satu malam kita tidak bikin video itu terasa rugi ya. Artinya kayak tidak semangat. Alhamdulillah tim Adi Misteri 212 tetap bersemangat untuk membuat konten, membuat video agar tetap diupload ke YouTube, agar teman-teman di rumah bisa terhibur selalu dengan konten-konten kami yang insya Allah kalaupun ada kritikan dan saran kami ingin untuk Anda masukkan di kolom komentar. Oke, saya kalau saya terus yang berbicara nanti kan kecapean saya ingin ini bertiga berbicara nih, apa nih mau ditanyakan ini? Bang, untuk yang tadi kemarin sempat ada yang bilang kalau misalnya batu yang Adi tarik itu batu merah delima. Nah, tadi kan Abang jelaskan bahwa perbedaan antara batu merah delima sama merah delima itu sangat jauh. Akan saya tanyakan yang sebenarnya batu merah delima ini seperti apa, Bang? Ya, batu merah delima itu kalau dalam dimensi astral yang alhamdulillah setelah saya melakukan proses terawangan ataupun menembus dimensi astral, yang memakai merah delima itu semua dipakaikan di mahkota raja ya. Karena sistem pemerintahan yang ada di negara di alam nyata itu ada yang bersifat presiden ataupun sudah sistem tatanannya sudah negara. Tapi kalau di dimensi astral di dunia alam jin itu mereka masih dalam sistem kerajaan. Jadi kalau merah delima itu lambang daripada raja atau satu lambang mustika yang ada di mahkota raja. Tapi kalau merah delima itu banyak di kolam ataupun di tempat permandian putri jin atau istri-istri jin itu atau permaisuri, itu kolam mereka itu dihiasi oleh batu-batu permata. Jadi kalau untuk di Indonesia itu sendiri batu merah delima itu hanya ada 2 di Nusantara. Karena saya pribadi telah masuk di dalam IPPSI, Ikatan Perhimpunan Paranormal Seluruh Indonesia. Kami sudah melakukan survei bahwa di Indonesia, di Nusantara umumnya hanya ada 2 merah delima yang saya tidak perlu sebutkan siapa yang pemiliknya. Tapi kalaupun yang ada di media sosial dimanapun mungkin ada yang mengatakan ada punya merah delima, itu harus dipertanyakan lagi. Karena hati-hati, merah delima punya power energi yang luar biasa yang tidak mungkin orang sembarangan yang memegangnya. Tapi kalau merah delima spiritual banyak ataupun orang-orang ahli dalam spiritual itu banyak memegangnya. Itu perbedaannya, Bang Adi. Bang, mau tanya dulu. Menurut Abang kan di lokasi Bang Li sama Bang Hadi penarikan mustika ini, apakah ada benda-benda pusaka lain selain batu mustika atau bagaimana? Kemarin kan Abang bilang kalau di tempat itu auranya bagus dan banyak. Di situ kan semacam kayak ada pemandian ini tuh. Ya, jadi kalau dari hasil pantauan batin saya sebelum Bang Hadi, Bang Li melakukan penarikan di tempat itu, dari hasil survei batin saya, memang di lokasi itu
gerbang daripada dimensi alam astral. Jadi situ pintu gerbangnya. Gitu. Jadi kalau mungkin kita lihat secara real di situ ada sungai ada apa, tapi secara dimensi astralnya itu adalah kolam-kolam tempat permandian bangsa jin ya. Jadi memang aura yang selama kita eksplor baru di tempat itu kita menemukan aura yang luar biasa. Insya Allah saya akan kalau ada kesempatan waktu saya akan mencoba melakukan penarikan yang nggak tahu penarikan apa. Nanti hasil komunikasi nanti dengan penunggu yang ada di situ. Insya Allah saya dengan tim nanti akan melakukan penarikan di siang hari. Yang kemarin mungkin teman-teman melihat di video saya kedua, ya, ketiga, ada penarikan harta karun peninggalan Jepang yang kita lakukan di Grian bawah, letaknya dekat sungai. Banyak asumsi. Nah, saya pun menyadari penonton kadang lebih hebat daripada pemain. Yang penonton mengatakan bahwa itu adalah settingan, rekayasa, hoax, segala macam. Kami menerima. Tapi yang kami lakukan adalah real. Makanya di dalam setiap konten-konten kami ingin melibatkan penonton. Dan alhamdulillah di tempat itu pun banyak yang menyaksikan. Cuma memang tidak di-shot oleh kamera. Karena mereka tidak mau masuk ke kamera. Dan insya Allah kami besok nanti kalau ada waktu yang pas buat kami, saya akan melakukan penarikan di siang hari. Dan penarikannya saya tidak akan lakukan di tanah, saya akan lakukan di pohon untuk menghilangkan asumsi negatif penonton yang mengatakan bahwa itu adalah settingan kami. Insya Allah kami intinya tujuannya kami ingin menghibur. Kami tidak minta butuh percaya Anda percaya atau tidak. Kami hanya tujuannya menghibur. Silakan Anda yang berasumsi sendiri. Kami tidak pernah melarang Anda, itu hak Anda. Oke, apalagi? Ini Bang, ada tadi sempat teman ada pertanyaan, kira-kira butuh berapa lama untuk meditasi untuk persiapkan diri untuk menarik batu mustika? Oh, butuh berapa waktu, berapa lama untuk bisa menarik batu mustika? Untuk bisa melakukan hal itu, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama, keyakinan diri kita, kemauan kita untuk masuk ke dalam tatanan spiritual dulu. Yang pertama adalah mengaktifkan cakra tubuh kita. Ada 7 cakra di dalam tubuh kita, cakra ubun-ubun, cakra mahkota atau titik azna, cakra nafsu, cakra hati, cakra pusar, cakra seks, sampai cakra kundalini. Ada 7 cakra yang harus kita aktifkan dulu. Kemudian ada 2 latoif atau latifah di dalam tubuh kita yang harus kita aktifkan, yaitu latifah jantung, tempatnya wadahnya inner power atau tenaga dalam. Kemudian latifah ruh atau hijab batin kita. Nah, kemudian ada 2 cupu. Nah, cupu itu di pundak kanan, pundak kiri, agar kita bisa karena hal yang sifatnya spiritual, kita akan berinteraksi dengan hal-hal yang sifatnya astral, bukan material, alam nyata. Jadi harus mempersiapkan tubuh kita agar punya pelindung diri, kayak gitu. Jadi susah saya harus menyampaikan berapa lama proses tahapnya, tapi intinya dari niat kita. Tapi insya Allah dalam proses itu tidak berat, tidak ada laku puasa apapun, hanya butuh ketenangan, yaitu namanya meditasi. Apalagi nih? Terus Bang, di situ kan di tempat penarikan itu kan pasti ada penunggu-penunggu. Terus pas malam kedua sama Bang Li, kayak ini ada suara-suara tapi nggak bisa ketangkap kamera, Bang. Ya, jadi memang sebelum kita turun ke lokasi, kamera itu sudah diritualkan untuk bisa menetralisir energi daripada makhluk astral ataupun benda-benda astral yang kita ingin wujudkan ke alam nyata. Jadi harus dinetralisir dulu agar supaya kamera tidak rusak. Nah, kalaupun kita mendengar suara dan tidak masuk ke dalam kamera, berarti energi di dalam kamera ini belum bisa menangkap hal-hal yang disebutkan tadi. Seperti itu, Bang. Ada lagi, Bang Hadi?
Bang Novel. Jadi untuk teman-teman di rumah, ya, kami tidak mau bukan untuk menggurui teman-teman tidak, tapi untuk menghilangkan asumsi saja bahwa banyak ya yang komen kepada kami bahwa kami mendalami ilmu atau aliran sesat atau jin. Kembali ke teman-teman semua, insya Allah kami hanya selalu memohon ridho dan maunah dari Allah. Tujuan kami bukan untuk menyombongkan diri, tapi kami membuat channel konten YouTube ini tujuannya untuk menghibur saja. Dan yang kedua, ya kami tidak bisa jelaskan karena tujuan kami hanya menghibur saja. Jadi harus teman-teman bedakan antara mana supranatural, mana metafisis, mana kanuragan, mana kadikjayaan, mana siang, mana malam, mana rasional, mana spiritual. Jadi jangan rasional kita gabung dengan spiritual, mana malam kita gabung dengan siang, mana supranatural kita gabung dengan metafisis. Jadi harus ada perbedaan. Mana kanuragan, mana kadikjayaan kita tidak bisa tahu. Kita hanya belajar itu ilmu, tapi harus kita bedakan mana ilmu kanuragan, mana ilmu kadikjayaan, mana ilmu supranatural, mana ilmu metafisis, mana ilmu rasional, mana ilmu spiritual, mana ilmu agama, dan mana ilmu yang bukan ilmu agama. Jadi jangan selalu berasumsi bahwa ini itu terlalu picik pemikiran kita. Ilmu dan agama mempunyai tujuan sangat berbeda. Jadi tidak dipermasalahkan. Jadi kembali, kefanatikan kita hanya kita dengan Allah, bukan kita dengan manusia. Menilai seseorang selalu dihubungkan dengan agama, terlalu pemikiran dan terlalu picik. Itu mungkin dari saya. Ada lagi pertanyaan? Itu pas penarikan Mira Delima itu pertama kan Bang Hadi Petanan kan tak buka. Pas petutup bagian kebukaan tak buka. Itu karena pengaruh apa itu? DP energi itu memang kayak energi di batu itu kuat sekali bang, kuat sekali. Memang tidak terasa. Jadi sempat bilang kendali lagi kurang. Nanti abang kan. Ya. Jadi memang ada perbedaan energi dan kapasitas. Kemampuan energi Bang Hadi belum bisa menetralisir itu sehingga harus saya turun. Dan mohon maaf teman-teman karena berhubung sudah azan, jadi kami akhiri kongko kami malam ini. Jadi terima kasih banyak atas komen Anda yang sudah saya klarifikasi tadi. Intinya bantu kami selalu dukung kami, support kami agar kami akan selalu membuat sesuatu yang lebih menarik lagi, membuat video-video yang baik lagi, yang berkualitas. Insya Allah tujuan kami hanya untuk menghibur teman-teman dan saudara-saudara kami di rumah. Terima kasih. Kalau ada komentar silahkan masukkan ke dalam komentar yang ada di konten kami. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persaudaraan, salam nusantara.